menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 251/PHPU Gubernur tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. 3 gugatan sengketa Pilkada Maluku Utara di MK gugur. Shirley Juanda sah, Gubernur Maluku Utara terpilih, periode 2025-2026. Mahkamah Konstitusi, MK, telah menolak permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 3, Muhammad Kasuba dan Basri Salama, terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Gubernur Maluku Utara. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan keputusan ini dalam sidang pengucapan putusan nomor 250-8-PHPU-Gub/2024 angka Romawi/2025 pada Rabu 5 Februari 2025. MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara melakukan pelanggaran dalam meloloskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa proses pemeriksaan kesehatan Shirley Juanda telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keputusan MK ini menandakan bahwa hasil pemilihan umum Gubernur Maluku Utara tahun 2024 sah dan tidak ada perubahan dalam hasil pemilihan. Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyampaikan pertimbangan hukum. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk meloloskan pihak terkait, yakni pasangan calon nomor 4, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, sebagai peserta pemilihan gubernur Pilgub Maluku Utara. Dalam rangkaian fakta yang terungkap dalam sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu pada Rabu 22 Januari 2025, jajaran KPU Provinsi Maluku Utara telah terbukti menjalankan prosedur pemeriksaan kesehatan Shirley Juanda dengan benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan diloloskannya bakal pasangan calon pengganti dari pihak terkait, yang menggantikan suaminya karena mengalami kecelakaan, yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang benar dan transparan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, telah membuktikan tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024, ungkap Arif. Terlebih lagi, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan, khususnya terkait kesehatan, pihak terkait secara tidak benar, sambungnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tak dapat mengabaikan pemberlakukan Pasal 158 Ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terkait ambang batas untuk mengajukan permohonan. Dalam Pilgub Maluku Utara, pemohon meraih 91.297 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pihak terkait mendapatkan 359.416 suara. Artinya, terdapat selisih 268.119 suara
atau 38% suara. Putusan nomor 251 PHPU Gubernur 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 251 PHPU Gubernur tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Pemohon Husain Altingsyah SEMM dan Asrul Rasid Eksan ST, kuasa hukum Junaidi Esa dan kawan-kawan, termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, kuasa hukum termohon Ali Nurdin SHMT MH, pihak terkait Sirli Juanda dan Sarbin Sehe, kuasa hukum pihak terkait Profesor Denny Indrayana PhD, Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, 2 menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 251 PHPU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 104 PHPU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025. Diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dewi Nurul Sapitri, Imade Gede Widya Tanayaka Binawa, Rizky Sabana Julias Putri, Yulistia Putri, dan Lupti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.